Lanjut, mohon izin kami memanggil teman-teman kami untuk menemani duduk di depan. Monggo Mas Danang bisa bersama dengan kami. Mbak Lulu, Mas Ridwan, monggo. Biar melanjutkan matur Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini di awal kami akan menyampaikan gambaran besar tentang praktek sakit dan juga LB yang selama ini dilaksanakan di PDIY. Tema besar studi lapangan pada pagi hari ini terkait dengan kinerja organisasi, sehingga kami akan menyampaikan bagaimana selama ini Pemda DIY memotret kinerja organisasi tersebut. Sebelumnya mohon izin kami memperkenalkan diri. Nama saya A. Aswantoro, dalam keseharian lebih populer dipanggil Wawan. Selama ini saat ini ditugaskan di bidang penggalian. Kami didampingi juga oleh Mas Danang Setiadi. Kalau kita berbicara dalam kerangka sakit, ya titik awalnya dimulai dari Mas Danang. Mas Danang ini yang membidangi perencanaan. Kebetulan di Bapeda DIY kami juga mempunyai balai penelitian pengembangan dan statistik yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Ridwan. Mas Ridwan ini fungsional perencana yang ada di Bapeda. Dan dari biro organisasi pada kesempatan pagi ini hadir Mbak Lulu untuk membersamai Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama kami sampaikan, kalau kita berbicara dalam kerangka perencanaan, saya kira Bapak dan Ibu sangat tidak asing ya dengan istilah cascading. Yang ini juga lalu didorong oleh teman-teman dari Kementerian PAN menjadi bagian dari dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan jangka menengah kita. Di DIY kebetulan kami mungkin menjadi salah satu atau beberapa daerah yang menjadi pionir ketika pertama kali cascading ini dikenalkan oleh teman-teman dari Kementerian PAN. Di periode RPJMD 2012-2017, pada waktu itu Mas Danang dan teman-teman sudah mencoba menyusun cascading. Dan pola ini lalu kita lanjutkan untuk dokumen-dokumen perencanaan yang disusun berikutnya. Pasca RPJMD 2012-2017 kami menyusun RPJMD untuk periode 2017-2022, dan kemarin kami menyusun RPD, Rencana Pembangunan Daerah, yang saat ini lalu menjadi dasar bagi perencanaan kegiatan di tahun 2023. Karena kemarin dengan kebijakan pilkada serentak, maka daerah-daerah yang kebetulan berakhir masa jabatan untuk pimpinan daerah pada tahun 2022 kemarin, kami di DIY lalu menyusun RPD. Tetapi begitu RPD selesai, sekarang kami sudah mempunyai RPJMD baru, RPJMD 2022-2027. Dan ini satu-satunya Pemda yang mempunyai RPJMD baru. Karena sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan DIY, memang posisi gubernur dan wakil gubernur tidak dapat diisi oleh seorang PJ. Karena di Undang-Undang Keistimewaan diamanatkan bahwa gubernur adalah sultan yang bertahta. Sementara memang secara definitif sultan masih bertahta, sehingga kemarin dilakukan pelantikan kembali.
konsekuensi dari pelantikan kembali, maka Pemda DIY lalu menyusun RPJMD untuk periode 2022-2027. Di 4 dokumen itu kami melengkapi atau menjadi dasar penyusunannya bahkan dengan apa yang lalu kita kenal dengan cascading. Di periode RPJMD 2017-2022 kami di DIY menginsertkan yang kita kenal dengan program pemerintah daerah. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Kalau di slide ini kita juduli internalisasi perjanjian kinerja pada setiap level. Mungkin di slide keberapa ini. Nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Di periode ini sudah terpampang di depan. Di kotak yang kita berikan lingkaran biru ini merupakan nomenklatur yang lalu tidak dikenal di Permendagri 86. Mas Danang dan teman-teman menginsertkan apa yang dikenal dengan program pemerintah daerah. Dan ini secara kinerja nanti akan menjadi tanggung jawab kinerjanya sekretaris daerah dan para asisten. Terbagi habis ke 3 asisten untuk sasaran dan indikator kinerja di level program pemerintah daerah. Tetapi yang lalu lebih strategis dari desain ini, di program pemerintah daerah ini menjadi rumah besarnya bagi terjadinya kolaborasi, silang manajemen, cross cutting ataupun dengan istilah yang lain. Di program pemerintah daerah sekali lagi ini didesain menjadi rumah besarnya bagi terjadinya kolaborasi, di mana fungsi koordinasinya ada di tanggung jawab sekretaris daerah dan juga para asisten. Desain cascading RPJMD ini tidak berhenti menjadi desain perencanaan semata, tetapi bagi kami di DIY lalu menjadi pola bagi terbentuknya kelembagaan yang sampai saat ini masih eksis. Kelembagaan kami yang sampai saat ini masih existing disusun berdasarkan cascading RPJMD 2017-2022. Bagaimana posisinya terhadap RPJMD yang sekarang ada? Saat ini sedang dilakukan evaluasi kelembagaannya oleh teman-teman di biro organisasi. Di desain cascading ini dipastikan didukung oleh perangkat daerah yang memang didesain untuk memastikan di setiap level target yang sudah ditetapkan lalu ada pengampunya. Desain organisasi yang dibentuk pada waktu itu justru kami di Pemda DIY dapat merampingkan strukturnya. Kalau sebelumnya dengan Perda RPJMD sebelumnya, ketika beralih dengan desain cascading ini, pada waktu itu justru dapat diefisiensikan ada 83 jabatan struktural, sehingga organisasi perangkat daerah yang sekarang existing memang lalu desainnya lebih ramping dari desain kelembagaan yang sebelumnya. Dan catatan penting ketika Pemda DIY mendesain kelembagaan berdasarkan cascading ini, kalau di pemerintah daerah acuan utamanya adalah dengan PP 18 2016 atau 17 persen. 2017-16 ya, PP 18. Di sana dikenal ada tipologi desain perangkat daerah. Kebetulan kami di DIY juga dipayungi dengan tadi yang kami matur undang-undang keistimewaan, sehingga kami diberi
ruang yang agak luas untuk mendesain kelembagaan yang agak berbeda. Melalui desain kelembagaan yang ada di Pemda DIY ini disepakati tipologinya adalah pada tipologi A semua. Pertimbangannya sangat sederhana Bapak dan Ibu, karena kalau kita berbicara dalam kerangka sakit, memang orientasi kita lalu harus dirubah dari paradigma kerja ke kinerja, dari output ke outcome. Kalau meminjam istilahnya Pak Presiden Jokowi ya, dari send ke deliver, misalnya seperti itu. Maka ketika desain kelembagaannya sudah dalam satu tipe yang sama, kalau diibaratkan pemain tinju ya sudah pada kelas berat semua atau kelas menengah semua atau kelas bulu semua, sehingga dengan merancang desain kelembagaan yang dalam satu tipologi yang sama, maka akan menjadi sangat fair ketika capaian kinerjanya lalu dikompetisikan. Ibarat anak sekolah ya semuanya pada kelas yang sama, sehingga ketika nanti diuji dengan alat uji yang sama, lalu bisa dipetakan mana yang berkinerja tinggi, lalu mana yang berkinerja sedang, dan mana yang berkinerja rendah. Mungkin lalu bisa bergeser ke slide berikutnya, Mas, di pengembangan parameter untuk penilaian kinerja. Ini Bapak dan Ibu, ketika tadi desainnya sudah disamakan, lalu capaian kinerjanya dikompetisikan, kami mengukur capaian kinerja untuk seluruh perangkat daerah menggunakan balance scorecard dengan 4 pilar yang sudah kita operasionalkan penuh. Di slide ini ada 4 penggalan parameter yang kita gunakan, dimulai dari tahun 2008-2016. Pada waktu itu kami mengadopsi dari peraturan Menteri Keuangan. Pada waktu itu kami sebatas baru bisa menilai capaian fisik dan keuangan dari masing-masing perangkat daerah, karena memang informasi yang tersaji di dalam sistem informasi yang kami kembangkan, yang kami kenal dengan Sengguh, baru informasi sebatas itu. Tetapi ketika dengan penerapan parameter adopsi dari peraturan Menteri Keuangan ini, lalu kita evaluasi, ternyata pelaksanaan kegiatan di masing-masing perangkat daerah ini sudah naik kelas. Maka sesuai arahan Bapak Gubernur pada waktu itu, lalu ditambahkan alat ukurnya, parameternya lebih didetailkan lagi, sehingga pada waktu itu kami menginisiasi dengan menerapkan 3 pilar. Kalau dengan pendekatan teori balance scorecard, pada waktu itu yang kita implementasikan baru 3 pilar. Ini juga seiring dengan informasi yang sudah tersimpan di sistem kami. Nah, begitu setelah kami evaluasi, ternyata dengan parameter ini lalu derajat pelaksanaan kegiatan dapat ditingkatkan. Kami mengadopsi melengkapi dengan 4 pilar balance scorecard. Di desain awal tadi orientasinya sudah diubah dari output ke outcome, maka di 4 pilar balance scorecard ini yang kita berikan bobot dominan adalah di aspek pencapaian kinerja. Tetapi karena pencapaian kinerja yang tertuang di dalam IPU dan juga PK di level pimpinan perangkat daerah sampai dengan pejabat struktural yang lainnya, sebagian besar baru bisa dipotret di akhir tahun, maka implementasi 60% ini baru kita gunakan ketika untuk memotret kinerja akhir tahunnya, dan kita berikan bobot 60%, sementara 40% sisanya disukung
dari pelaksanaan kegiatan. Sementara kalau kita memotret di perjalanan reguler di triwulan 1, 2, dan 3, kita murni memotret dari sisi pelaksanaan kegiatan. Di pelaksanaan kegiatan ini, kalau tadi di slide sebelumnya, di sana ada ROPK yang kita kenal dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan. Mungkin Bapak Ibu di Kementerian lebih familiar dengan POK. Kalau di Satker pengelola DIPA ada POK. Kebetulan kami dan Mas Danang itu juga kerebelan DIPA, sehingga kami juga menyusun POK. Di ROPK ini kita kunci menjadi target yang akan dimonitor capaiannya setiap triwulan. Tetapi di samping menjadi target bulanan, ROPK yang ada di DIY ini sekaligus kita desain menjadi rujukan bagi teman-teman fungsional perencana dan juga fungsional umum untuk merumuskan butir-butir SKP mereka, sehingga harapannya benang merah dari visi misi gubernur sampai dengan desain subkegiatan dan kontribusi orang per orang itu lalu tidak terlepas karena kita detailkan melalui tadi ROPK. Di penilaian balance scorecard ini mungkin kami mengambil kebijakan yang agak berbeda dengan arus besar yang terjadi secara nasional. Sesuai arahan dari Bapak Pimpinan, kami di Pemda DIY memberikan apresiasi terhadap upaya efisiensi, sehingga ketika suatu subkegiatan dikelola dipastikan outputnya tercapai 100%, maka sisa rupiahnya akan kita berikan apresiasi. Dan ini diskusinya merupakan diskusi yang cukup panjang. Mungkin Bapak dan Ibu yang seusia saya, segenerasi dengan saya, masih ingat pada eranya Pak Kuntoro Mangkusubroto. Pada waktu itu beliau memimpin TEPA, kalau saya tidak salah ingat, atau KP4 atau TEPRA. Ada beberapa kali pergantian nomenklatur. Tetapi pada waktu itu Pak Kuntoro memang sangat rajin memberikan surat cinta kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai serapan anggarannya belum optimal. Pada posisi itu kami sudah mengambil sikap yang agak berbeda, karena sekali lagi lalu kami memberikan apresiasi terhadap upaya efisiensi. Di parameter balance scorecard terakhir kami menambahkan kolaborasi, sehingga praktek kolaborasi yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah di sistem perabotan kami ini sudah menjadi bagian yang kita nilai. Mengapa parameter ini lalu bisa dikembangkan dan terimplementasikan sampai saat ini? Karena kami sampaikan Bapak dan Ibu, kami di Pemda DIY mempunyai tradisi rapotan. Kebetulan materinya disiapkan oleh kami di Bapeda. Bapak Gubernur, 1 dekade ini sudah berlangsung. Setiap akhir triwulan memberikan rapot kinerja untuk Bupati dan seluruh kepala perangkat daerah. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, mengapa lalu Bupati juga diberikan rapot kinerja? Mungkin di banyak daerah sekedar diundang rapat koordinasi saja, mungkin Bupati tidak selalu berkomitmen untuk hadir langsung. Mengapa di DIY lalu Bapak Gubernur memberikan rapot kinerja untuk Bupati dan Wali Kota? Ini salah satu terjemahan kami ketika Gubernur diposisikan sebagai wakil pemerintah pusat, maka di sana ada fungsi pembinaan, pengawasan, dan seterusnya. Lalu salah satu terjemahannya kami wujudkan dengan menyiapkan rapot kinerja untuk Bupati Wali Kota. Untuk Bupati Wali Kota memang tidak kita ranking capaian kinerjanya, tetapi ketika disandingkan ternyata itu lalu menjadi sangat sensitif. Ketika Bupati Sleman misalnya melihat progres pelaksanaan PBJ saya masih sangat tertinggal dengan
Kabupaten Bantul yang kebetulan bupatinya duduk di sebelah saya. Lalu upaya-upaya percepatan itu dilakukan ya. Nanti kami lalu akan berkoordinasi dengan teman-teman di Bapeda Kabupaten bagaimana upaya percepatan perbaikan kinerja itu lalu bisa dilaksanakan. Di tradisi rapotan ini sekaligus juga memodelkan reward and punishment ala DJ. Karena di rapotan ini hanya 4 perangkat daerah yang nanti akan dipanggil ke depan dan diberikan langsung rapot kinerjanya oleh Bapak Gubernur. Tentu saja lalu diapresiasi berbeda. Kalau seorang kepala perangkat daerah dipanggil ke depan dan ditetapkan sebagai perangkat daerah dengan kinerja yang tertinggi, tentu yang akan diterima adalah tepuk tangan dalam nada sanjungan. Tapi ketika kondisinya berlainan ditetapkan sebagai peringkat daerah yang berkinerja terendah, maka tepuk tangannya ya mungkin nadanya ada unsur bulian di situ. Nah, ternyata model ini lalu kami evaluasi sangat efektif untuk memacu perbaikan kinerja. Karena 10 tahun perhelatan kali 4 setiap tahunnya ada kurang lebih 40 kali kami menyiapkan rapor kinerjanya. Kami mencatat belum ditemui perangkat daerah yang triwulan pertama ditetapkan dengan capaian terendah, lalu kondisinya tidak berubah di triwulan berikutnya. Kondisinya sangat dinamis, meskipun mungkin karena garis nasibnya ya di triwulan keberapa nanti akan kembali ditetapkan menjadi berkinerja terendah, tetapi lalu setiap bulannya sangat dinamis. Dan ini selama ini juga terpublikasikan ke media, karena Bapak Gubernur selama ini memodelkan seperti itu. Artinya begitu nanti rakordalnya selesai akan terekspos di media mana saja yang berkinerja tertinggi dan mana saja yang berkinerja terendah. Kami di Bapeda sesuai arahan pimpinan kami juga memberikan layanan purna jual. Artinya setelah perhelatan rakordal kami di bidang pengendalian nanti akan secara otomatis mendampingi 6 perangkat daerah yang terpotret kinerjanya pada posisi yang terendah. Secara proaktif akan kami datangi atau kami undang untuk berdiskusi lebih lanjut bagaimana upaya-upaya perbaikan kinerja itu lalu bisa dilakukan. Ini yang tadi kami sampaikan ketika memotret kinerja organisasi kebijakan yang ada di Bapeda DIY adalah dengan parameter balance scorecard ini. Untuk sampai di tahap ini di seluruh perangkat daerah yang ada di Bapeda DIY kami melembagakan apa yang kita kenal dengan pengendalian internal. Karena proses rapotan ini dilakukan dengan model self assessment, tetapi lalu nanti akan kami verifikasi. Kami dalami melalui desk yang menghadirkan seluruh OPD yang tergabung dalam tim pengendali di level pemerintah daerah. Sehingga ketika nanti kami melakukan desk timbal balik, leading sektornya ada di bidang kami, tapi kami lalu didampingi oleh teman-teman dari perencanaan sektoral yang ada di Bapeda, teman-teman dari BPKA, Badan Pengelola Keuangan yang nanti akan melihat progres untuk pengelolaan keuangannya, teman-teman dari biro organisasi yang nanti akan memberikan catatan khusus terkait dengan inovasi dan juga praktek kolaborasinya, teman-teman dari BLP yang nanti akan memberikan catatan khusus terkait dengan PPJ dan seterusnya, sehingga ada sekian perangkat daerah yang lalu kami hadirkan. Selain tradisi rapotan ini, kami di Bapeda DIY juga menetapkan capaian kinerja organisasi yang nanti akan bermuara untuk penghitungan pembagian besaran TPP yang akan diterima
oleh masing-masing ASN yang ada di Pemda DIY. Di slide berapa ini? Slide-nya ada, tapi saya kurang hafal ada di nomor berapa ini, nanti akan kami sampaikan. Monggo Mas sambil dicari untuk penilaian kinerja dalam rangka untuk penentuan TPP. Kami saat ini memedomani dengan Pergub 112 tahun 2021. Di Pemda DIY kami menerapkan 6 parameter untuk memotret capaian kinerja organisasi yang nanti akan bermuara terhadap besaran TPP yang akan diterimakan. Salah satu parameter yang digunakan tadi sudah kami sampaikan, penilaian melalui BSC ini merupakan salah satu parameter yang nanti akan digunakan untuk penentuan capaian kinerja organisasi secara lebih umum. Kami di Bapeda bersama dengan Mas Danang di bidang perencanaan berkontribusi terhadap 30% dari total 100% untuk memotret capaian kinerja perangkat daerah. 5 parameter yang lain yang nanti akan menjadi bagian untuk memotret capaian kinerja ini adalah dari sisi pengawasan. Nanti teman-teman dari inspektorat yang akan mengawal. Di sisi pengawasan ini, salah satu yang dinilai adalah bagaimana ketika ada temuan di perangkat daerah lalu bisa ditindaklanjuti. Apakah tindak lanjutnya selesai atau dalam posisi yang menggantung dan seterusnya, itu nanti akan menjadi bagian yang dinilai oleh teman-teman dari inspektorat. Selain itu, capaian nilai sakit perangkat daerah ini juga menjadi bagian yang akan dinilai oleh teman-teman dari inspektorat. Parameter ketiganya adalah bagaimana pengelolaan penataan SDM di masing-masing perangkat daerah. Misalnya kami di Bapeda mempunyai salah satu teman yang SK gubernurnya itu ditempatkan dalam jabatan A, tetapi ketika terpantau secara real ditempatkan untuk melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK gubernurnya, maka itu menjadi bagian punishment untuk perangkat daerah. Termasuk ketika dulu kami di Pemda DIY ini pernah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pejabat pengadaan. Semoga di KLHK tidak pernah mengalami, karena kami menduga teman-teman yang ditugaskan untuk mengikuti diklat dan ujian memilih tidak meluluskan diri pada waktu itu karena ada ketakutan ketika nanti ditetapkan menjadi petugas pengadaan lalu mudah terseret terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum, sehingga pada waktu itu memilih untuk tidak lulus. Kami mengalami kesulitan. Bahkan pada waktu itu ada beberapa perangkat daerah yang ketika akan melakukan pengadaan barang jasa harus meminjam tenaga pengadaan, pejabat pengadaan dari OPD yang lain, dan itu lalu sungguh mengganggu kelancaran pelaksanaan dari kegiatan. Sehingga pada waktu itu juga menjadi bagian parameter penilaian. Ketika suatu perangkat daerah mengirimkan ASN-nya untuk mengikuti diklat dan ujian sertifikasi untuk pejabat pengadaan dan tidak lulus, punishment-nya akan diberikan ke OPD-nya. Sehingga bermula dari itu sampai saat ini, meskipun sekarang lalu porsinya lebih banyak dilaksanakan oleh teman-teman fungsional pengadaan, kami di perangkat daerah relatif tidak kekurangan lagi pejabat pengadaan, karena ketika ada masalah lalu kita desain untuk bagaimana kekurangan itu bisa diatasi. Parameter lain yang digunakan adalah dari sisi pengelolaan keuangan dan aset. Meskipun saat ini kami di Pemda DIY sudah
mendapat opini WTP yang ke-13 Mas Janandi. Sampai saat ini sudah ke-13 kali. Di suatu waktu WTP kami masih ada paragraf penjelasnya, yaitu terkait dengan pengelolaan aset. Karena saya kira memang pengelolaan aset ini merupakan hal yang cukup pelik untuk dikelola, terlebih ketika dulu ada penggabungan dari instansi vertikal lalu masuk ke daerah dan seterusnya, aset lalu menjadi catatan yang cukup pelik pada waktu itu. Sehingga untuk mendorong kinerja pengelolaan aset ini lalu dijadikan parameter untuk memotret capaian kinerja. Dan parameter yang terakhir, kami menggunakan pengelolaan arsip ini menjadi bagian dari penilaian kinerja yang nanti akan dinilai secara rutin setiap bulan oleh teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kebijakan yang ada di Pemda DIY ditetapkan dulu kinerja organisasinya, apakah itu peringkat 1, peringkat 2, atau sampai ke peringkat 5. Kalau di skema Pergub kami sampai ke peringkat 5. Ketika sudah ditetapkan kinerja organisasinya, nanti akan mengikuti besaran TPP yang akan diperoleh. Ketika kinerjanya peringkat 1, maka alokasinya diberikan 100%, tetapi begitu peringkat 2, 3 dan seterusnya, maka persentase yang dialokasikan disesuaikan dengan yang sudah ditetapkan di Pergub. Lalu bagaimana turunannya sampai ke masing-masing personel? Setelah kinerja organisasi ditetapkan, nanti detail ke masing-masing personelnya akan kita lihat. Misalnya di triwulan ini Bapeda ditetapkan berkinerja pada peringkat kedua. Ketika kita telusuri lebih lanjut, ternyata yang menyebabkan Bapeda peringkat 2 adalah dari sisi nilai perencanaan dan pengendalian. Maka akan kita lihat lagi lebih detailnya, pelaksanaan kegiatannya bidang mana yang tidak optimal sehingga berkontribusi terhadap peringkat Bapeda tadi. Maka teman-teman yang terpotret berkinerja tidak optimal akan dibedakan dengan bidang yang lain yang sudah berkinerja lebih baik, sehingga punishment-nya ada 2 kali. Punishment yang diterima oleh seluruh perangkat daerah dan punishment yang akan dilihat detailnya, kira-kira bidang mana yang lalu tidak berkontribusi optimal. Lalu untuk membedakan lebih detail lagi penerimaan rupiah ke per orangnya, kami melengkapi dengan capaian SKP. Kebetulan SKP kami di Pemda DIY tidak dinilai di akhir tahun, tetapi dinilai setiap bulannya. Karena capaian setiap bulan ini nanti yang akan menjadi bagian untuk penghitungan TPP kami. Mengapa SKP kami bisa dipotret setiap bulan? Karena memang butir-butir yang kami janjikan mengambil dari ROPK kegiatan, sehingga yang kami janjikan ini merupakan output yang sangat dinamis yang bisa disajikan bukti fisiknya dan lalu bisa dipertanggungjawabkan capaiannya setiap bulan untuk masing-masing personil. Untuk melengkapi ini, kami juga menggunakan kedisiplinan, meskipun skema kedisiplinan ini lalu menjadi skema yang sudah minor, yang mayornya sekali lagi untuk pencapaian kinerja di level perangkat daerah. Mungkin Bapak ini sekilas gambaran bagaimana Pemda DIY selama ini lalu memotret capaian kinerja untuk seluruh perangkat daerah yang ada. Saat ini kami baru menyiapkan parameter baru atau penajamkan parameter baru, karena evaluasi kami untuk beberapa triwulan ini peringkat terendahnya ini sudah pada posisi baik. Kemarin masih 1,
masih satu yang terpotret berkinerja cukup. Nah, tetapi dengan kondisi ini saya kira kami perlu menyiapkan parameter tambahan. Kira-kira ketika sudah naik kelas lagi, nanti parameter yang lebih detail untuk memotret kinerja, apalagi yang lalu bisa ditambah-tambahkan. Lalu mungkin terkait dengan manajemen perubahan nanti akan dilengkapi oleh teman-teman, mohon izin sesuai dengan arahan Bapak Gubernur yang lalu kami pedomani saat ini. Beliau menyampaikan bahwa ketika kita berbicara dalam konteks yang lebih luas terkait dengan reformasi birokrasi, dengan implementasi sakit dan seterusnya, tidak bisa dilaksanakan dengan cara yang instan. Kita tidak bisa melakukan shortcut, karena kalau tidak dibangun dengan fondasi yang kuat, tidak melembaga menjadi suatu sistem, lalu kinerjanya itu sangat berpengaruh terhadap figur pimpinan. Saya kira Bapak dan Ibu bisa mengikuti dari beberapa pemberitaan ketika suatu kabupaten kota dipimpin oleh bupati atau wali kota eranya si A si B, ada sekian banyak inovasi, ada sekian banyak prestasi yang lalu diapresiasi oleh banyak pihak. Tetapi pasca tidak menjabat dan diganti oleh pejabat yang baru, bisa jadi kemajuan yang sudah diperoleh lalu tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga selama ini yang lalu menjadi pengingat bagi kami, memang semuanya harus dilakukan secara bertahap dengan fondasi yang kuat dan seterusnya. Kebetulan dengan sistem-sistem informasi yang selama ini sudah kami kembangkan, termasuk di desain rapotan tadi, karena semuanya terdokumentasi di sistem Sengguh kami, maka ketika dari teman-teman perangkat daerah akan mempertanyakan mengapa capaian nilai saya tidak sesuai yang kami harapkan, kami dengan mudah dapat mendiskusinya, dapat secara terbuka kita diskusikan kemarin dari sekian parameter ini harkat yang pas yang sudah dipilih apa saja, dan nanti tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin demikian Bapak dan Ibu, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini sekedar gambaran besar, monggo nanti untuk detailnya teman-teman akan melengkapi terkait dengan beberapa pertanyaan yang kemarin juga sudah disampaikan terkait dengan inovasi, terkait dengan manajemen perubahan, terkait dengan memastikan supaya inovasi atau perubahan itu tidak mendapat resistensi